Dinamika kehidupan membawaku ke ibu kota. Kewajiban pekerjaan membuatku sedikit sulit membagi waktu untuk berpetualang. Kalau dibilang rindu, ya pasti. Tapi yang namanya kewajiban tetaplah nomor satu. Aku pun tidak masalah, karena ini hanya soal waktu. Dan pasti ada suatu waktu yang membawaku kembali mendaki. Ya, setelah hampir setahun tidak mendaki, di tengah kesibukan kerja pada saat weekend, saya memutuskan untuk mendaki ke Gunung Gede, yang memang jarak tempuhnya tidak jauh dari Jakarta. Meskipun saya ada cita-cita untuk mendaki ke Gunung Gede, sebenarnya perjalanan ini tidak saya rencanakan dari jauh-jauh hari. Pendakian ini berawal dari chatting WA teman lama seminggu sebelum pendakian, ketika dia bilang bahwa dia akan melakukan dinas di Jakarta. Ya, sekalian dah, Sabtu minggunya dinas di gunung, hehe. Iqbal alias Iluk. Kebetulan kami memiliki hobi yang sama semenjak dari bangku SMA, dan mungkin yang sudah mengikuti channel YouTube saya dari lama gak asing lagi lah ya dengan beliau satu ini. Kami berangkat subuh dari Jakarta dengan naik Grab. Berangkat pagi bukan tanpa alasan, karena untuk ke Gunung Gede dari Jakarta akan melalui jalur wisata Puncak Bogor, yang pasti teman-teman udah tahu sendirilah ya, Puncak kalau weekend kayak gimana ramenya. Selain itu kami sengaja berangkat pagi agar kami mendaki tidak terlalu siang, karena kami mendaki pada saat musim hujan, di mana di gunung biasanya siang hari sudah turun hujan tuh, dan kami menghindari itu. Oke guys, jadi sebelum mendaki, salah satu persyaratannya itu kita harus cek kesehatan sebelum registrasi. Jadi registrasinya itu di atas, di sana. Nah di sini ada pos untuk cek kesehatan. Jadi bagi teman-teman yang belum bikin surat kesehatan, jangan khawatir, di sini disediain juga. Jadi ya kita cek kesehatan dulu. Untuk buat surat sehat tidak harus di sini ya teman-teman. Teman-teman juga bisa bawa surat sehat dari puskesmas atau klinik dekat rumah kalian. Ini saja karena kami nggak tahu kalau salah satu persyaratan mendaki di sini perlu surat sehat. Setelah cek kesehatan dan sarapan, kami pun mulai menuju pos registrasi. Oh ya, 3 hari sebelum pendakian kami sudah booking tiket secara online di website Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Di website sih tertulis untuk kuota perharinya adalah 50 orang. Namun feeling saya masih banyak orang-orang yang mendaftar lewat calo, karena kalau saya lihat sih suasana basecamp waktu itu rame banget. Lebih kalau 50 orang mah ya wajar weekend. Untuk biaya pendakian dikenakan 35.000 per orang, dan kalau kalian sudah booking online, kalian hanya perlu menunjukkan barcode di pos registrasi. Kami pun mulai mendaki. Trek awal kami melewati ladang warga dan jalur yang menanjak tipis-tipis. Cocoklah buat pemanasan.
Oke teman-teman, ini tadi berjalan sekitar 50 menit kita sampai di pos 1. Jaraknya itu sekitar 1,8 km dari kita awal mulai berjalan tadi, dan ketinggian sekarang di angka 1800, jadi sekitar 300 mdpl ya kita naik secara vertikal. Dan ini kondisinya ya rame sih, karena ini lagi weekend juga, tapi kita nikmati saja. Jalur pendakian Gunung Gede ada 3, jalur via Gunung Putri, jalur Cibodas, dan jalur Sela Bintana. Jalur via Gunung Putri ini memang menjadi favorit para pendaki, pasalnya dekat dengan sabana alun-alun Surya Kencana, tujuan perjalanan hari pertama kami untuk ngecamp sebelum summit. Jadi gak heran sih kalau jalur via Gunung Putri ini rame, apalagi kalau weekend. Nah, rencananya kami nanti akan lintas jalur turun lewat jalur Cibodas. Tidak beristirahat lama di pos 2, kami melanjutkan perjalanan. Trek setelah pos 1 sudah mulai menanjak terjal yang didominasi oleh akar pepohonan. Terlihat sudah mulai banyak antrian pendaki yang melamban langkahnya. Cuaca pun sedang berkabut. Kami yang malas kalau kehujanan di jalur memilih untuk terus berjalan daripada harus sering beristirahat. Nih sebelum surga Simpang Maleber. Ini tadi kita udah berjalan 4 jam, 5 km, 5,5 km, ketinggian 2600. Kalau nggak salah puncak gede itu 2900. Wah, jalurnya nanjak terus sih ini tadi. Jalur setelah pos 4 menghajar kaki-kaki kami. Tanjakan semakin lama semakin terjal. Tapi kalau kalian sudah nemu jalur datar begini setelah pos 4, itu tandanya kalian sudah dekat dengan alun-alun Surya Kencana. Sesuai target guys, kita sampai alun-alun Surya Kencana jam setengah 1. Total perjalanan 4 jam 50 menit dengan jarak yang sebenarnya tidak terlalu jauh sih, 6,3 km, cuman ya itu tanjakannya ngeri. Ini di ketinggian 2700 dan kita tadi start dari 1500, jadi ya kita nanjak sekitar 1200 meter. Akhirnya kerinduan akan keindahan gunung terobati di alun-alun Surya Kencana ini. Hamparan sabana dan perbukitan yang luas, bunga edelweiss dan kabut tipis-tipis membuat hati serasa damai kembali. Di peta tertulis alun-alun Surya Kencana ini ada 2 bagian, ada alun-alun timur dan alun-alun barat. Kalian bebas sih mau mendirikan tenda di mana, tapi kalau orang-orang kebanyakan akan mendirikan tenda di alun-alun barat yang lebih dekat dengan jalur ke puncak.
Tapi yang jelas, trek setelah kalian masuk Sabana ini full bonus, gak ada tanjakan, pemandangan mantap, angin sepoi-sepoi, paket lengkap lah pokoknya, asal nggak hujan aja. Hehe. Setelah sampai alun-alun barat, kami langsung makan siang. Alhamdulillah, cuaca saat itu sedang mendukung sekali. Tidak panas dan tidak hujan juga. Momen makan-makan di gunung ini jugalah yang paling menyenangkan. Awan dan keperang loh kan awan loh lang. Baru saja si Iluk senang, cuaca hari itu terang benderang. Tidak berselang lama, hujan turun deras. Tapi tidak masalah, tenda sudah berdiri, kami pun tidur siang dan terbangun saat matahari hampir terbenam. Sore hari setelah hujan, langsung cerah. Sunsetnya sana, wis. Tidak mau menyia-nyiakan momen sunset, kami pun berjalan-jalan sore waktu itu. Dan sekitar maghrib, hujan turun kembali. Tidak banyak kegiatan malam, setelah memasak dan makan, kami mengobrol dan akhirnya tidur ditemani dingin dan hujan yang deras. Karena kami memutuskan untuk lintas jalur, jadi kami tidak berlama-lama di Surya Kencana. Meskipun ya sangat enak sekali camping di sini. Kami pun bergegas mengambil air sebagai logistik cadangan buat jaga-jaga. Jadi di Surken ini ada sebuah mata air yang bisa digunakan dan menurut saya rasanya not bad sih, masih layak untuk diminum. Dan buat teman-teman pendaki, kembali lagi saya ikut mengingatkan jangan sampai mencemari sumber air ini ya. Kita berangkat menuju puncak Gunung Gede. Jalur menuju puncak cukup terjal dengan medan bebatuan. Sewaktu kami naik, sudah banyak pendaki yang turun, karena bisa dibilang kami muncak di jam yang cukup siang. Namun kebanyakan pendaki yang muncaknya pagi biasanya adalah pendaki yang baliknya kembali lewat jalur putri dan tidak lintas seperti kami. Setelah 30 menit berjalan, akhirnya kami sampai di puncak Gunung Gede 2984 mdpl. Waduh, masih ada. Tepat setengah jam ya kawan-kawan dari alun-alun Surya Kencana. Kita sampai di puncak Gunung Gede 2984 mdpl. Gunung Gede ini merupakan gunung berapi aktif ya teman-teman. Namun aktivitas vulkanisnya memang dalam fase tertidur dan letusan terakhirnya di tahun 1957. Gunung Gede ini bersebelahan dengan Gunung Pangrango yang terlihat jelas di depan tuh. Nah, kalau teman-teman memilih ke puncak Pangrango, lebih dekat lewat jalur Cibodas yang akan kita lewati saat turun nanti.
Karena kondisi puncak saat itu ramai, kami pun tidak berlama-lama di puncak. Kami lebih memilih menikmati pemandangan sambil berjalan, karena kalau dilihat-lihat, jalur turun menuju Cibodas sangat sepi waktu itu. Kebanyakan pendaki tidak lintas jalur. Mantaplah, gas! Kita sampai di Tanjakan Rantai. Sekarang kita di sini. Kandang Badak ini tempatnya orang yang ngecamp mau ke Puncak Pangrango biasanya. Tujuan kita ke sini. Nah, ini bagi teman-teman yang naik dari Cibodas untuk yang mau ke Gunung Gede khususnya. Tanjakan Rantai ini terjal banget teman-teman, jadi ya siapkan saja. Ini tadi turunnya aja kita lama dari Gunung Gede, sekitar setengah jam. Kalau naik ya bisa 1-2 jaman. Yakin coba? Birunya abnormal ini. Sampai di Kandang Badak. Di sini terlihat juga udah banyak yang ngecamp teman-teman. Manca Weuleu. Dari sini. Berbeda dengan jalur putri, jalur Cibodas ini menurut saya lebih asri karena masih sepi pendaki dan jalurnya pun bervariasi. Selain hutan, kita juga akan melewati sungai-sungai dan air terjun. Namun sayangnya airnya tidak bisa diambil karena mengandung belerang. Jujur saya baru merasakan kesyahduan mendaki ketika lewat Cibodas ini, karena kemarin lewat putri jalurnya rame betul. Kami baru bertemu orang saat di air terjun yang cukup indah waktu itu, tapi gak tahu nama air terjunnya apa. Tidak jauh dari air terjun tadi kita sampai di pos Kandang Batu teman-teman. Nah, tidak jauh juga dari sini. Setelah ini kita sampai di pos yang kita tunggu-tunggu nih, pos air panas. Mantap. Tes. Wih, enak. Enak loh. Oh ya, mantap sih. Mantap gak sih? Akhirnya kami sampai di kolam air panas. Ini pertama kalinya setelah 2 tahun saya menemukan sumber air panas alami di gunung selain Gunung Rinjani. Ya kali gak nyemplung dulu. Hehe. Berendam di jacuzzi alami guys. Mantap betul nih. Pertama kali saya berendam di air panas alami setelah di Gunung Rinjani, Aikala. Ini mantap juga sih, panasnya itu pas, nggak terlalu panas. Best lah pokoknya. Ya, menurutku ini momen paling berkesan sih dari pendakianku di Gunung Gede. Pokoknya nggak rugi deh teman-teman kalau lintas jalur, terus baliknya mampir ke sini dulu berendam. Dijamin pikiran-pikiran langsung plong. Setelah 15 menit berendam, kami pun melanjutkan perjalanan. Jadi semua sungai setelah tempat saya mandi tadi ini air panas ya guys. Nah, ini semua airnya panas. Terima kasih mas.
Faktanya tidak semua gunung api di Indonesia memiliki sumber air panas, maka sudah seharusnya Anda menjaga kelestarian TNGP. Nah, kalau kalian sudah nemu jalur seperti ini, artinya kalian sudah sampai di kawasan wisata Cibodas. Berarti artinya udah nyampe, Bang. Belum dong, jangan salah. Wisata ini wisata trekking yang untuk menuju ke base campnya juga lumayan jauh loh. Jadi cocok nih bagi teman-teman yang mau belajar mendaki, cobain trekking di Cibodas ini. Karena nggak cuma trekking di hutan yang ditawarin. Di sini juga ada air terjun Ciberem yang memang tadi kita tidak mampir, dan juga ada telaga biru yang cantik, tapi hijau sih warnanya. Total perjalanan hari ini 4,5 jam dengan total jarak sekitar 9 kilometeran, 9,7 kalau dari Puncak Gede. Kalau dari Surken mungkin ya 10,5 lah ya, 10,5 kilometeran. Sampai di base camp Cibodas. Ya, akhirnya selesai sudah perjalanan kali ini. Kurang lebih jarak total untuk lintas jalur dari Putri ke Cibodas adalah sekitar 20 km. Kalau saran saya sih lebih enak lintas jalur begini, jadi nggak bosen. Apalagi kalau tahu jalur Cibodas lebih banyak variasi pemandangannya. Tapi ya emang mungkin butuh sedikit tenaga ekstra lah ya kalau lintas jalur. Overall ini pendakian yang cukup berkesan bagi saya. Ya emang semua pendakian pasti berkesan sih karena emang hobi. Oke, sekian dulu teman-teman catatan perjalanan saya kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.